Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrizal. Saya dari kelas 11 IPA 2 ingin menjelaskan latar belakang masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Yang pertama ada semangat penaklukan Reconquista. Reconquista merupakan semangat bangsa Eropa untuk memerangi kekuasaan Islam di seluruh dunia. Hal ini merupakan dampak lebih lanjut adanya periode perang salib sepanjang abad pertengahan di Eropa antara abad 10 sampai ke abad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Lestari akan menjelaskan mengenai faktor yang kedua, jatuhnya Konstantinopel, yaitu ibu kota Romawi Timur ke tangan dinasti Turki di bawah kekuasaan Sultan Muhammad II pada tahun 1453 dan jatuhnya Kekaisaran Romawi Timur ke tangan Turki pada tanggal 29 Mei 1453 merupakan peristiwa penting, yaitu peristiwa yang menandai berakhirnya abad pertengahan di Eropa. Dan di Turki, Konstantinopel diubah menjadi Istanbul. Pergantian kekuasaan dari Kekaisaran Romawi kepada Kesultanan Utsmaniyah menyebabkan jalur perdagangan antar Eropa dan Asia Barat di Laut Tengah terputus. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunga Febriana. Baiklah, saya akan menjelaskan faktor bangsa Eropa ke Indonesia, yaitu munculnya rasa ingin tahu terhadap keadaan dunia timur atau jiwa avanturir. Bangsa Eropa yang nanti dirintis atau diawali oleh Portugis dan Spanyol memiliki rasa ingin tahu mengenal kehidupan masyarakat daerah lain di luar Eropa pada saat itu. Sehingga hal ini mendorong mereka untuk berpetualang dengan berlayar ke Asia dan Afrika. Masing-masing akan menggunakan rute yang berbeda. Portugis itu dari kawasan Eropa menuju ke arah timur, sementara Spanyol dari kawasan Eropa menuju ke arah. Rempah-rempah menjadi awal mula datangnya bangsa Eropa ke Nusantara atau Indonesia. Kedatangan mereka berambisi untuk berburu dan menguasai rempah-rempah dengan menjajah Nusantara, karena rempah-rempah yang dimiliki Indonesia sangat berlimpah ada di berbagai wilayah. Bahkan menjadi komoditas dengan nilai jual tinggi atau mahal pada waktu itu. Rempah-rempah juga memiliki manfaat untuk pengobatan dan kesehatan. Sekitar 1390 setiap tahunnya cengkeh yang masuk ke Eropa mencapai sekitar 6 metrik ton dan buah pala sekitar 1,5 metrik ton. Bangsa Eropa yang pertama datang ke Nusantara yaitu Portugis, kemudian Spanyol dan Belanda yang datang ke Indonesia sebagai pedagang. Kekayaan alam Indonesia yang melimpah telah mengambil perhatian bangsa Barat untuk datang ke Nusantara. Bahkan hampir di setiap daerah memiliki rempah pilihan serta mempunyai karakteristik dan cita rasa yang khas. Hal inilah yang menjadikan bangsa Barat berbondong-bondong untuk masuk ke Indonesia dengan alasan berdagang. Jenis rempah-rempah diantaranya yang seperti lada, pala, cengkih, kayu manis, kunyit, dan jahe. Saya Rahma Anggita Fitri akan menjelaskan faktor bangsa Eropa masuk ke Indonesia yang kelima, yaitu kisah penjelajahan Marco Polo yang dituangkan dalam buku Book of Various Experience. Marco Polo adalah seorang pedagang dan penjelajah dari Italia yang pernah melakukan penjelajahan ke berbagai daerah di dunia timur. Bahkan Marco Polo pernah dikatakan menyusuri Jalan Sutra. Dalam satu kesempatan, Marco Polo juga pernah mencatat satu kisah yang menarik dan aneh bagi orang Eropa pada saat itu, di mana Marco Polo pernah pergi ke Tiongkok pada masa kekuasaan dinasti Mongol. Dalam perjalanan tersebut, dia akan menuliskan berbagai tempat dan peristiwa yang dia jumpai di dalam buku ini. Adapun di Indonesia, beberapa tempat yang disebutkan dalam buku perjalanan Marco Polo antara lain disebutkan yaitu di Pulau Jawa, Pulau Sondor dan Condur, Pulau Pentam atau Pulau Bintan, Kota Malayur atau Melayu dan Palembang, Pulau Sumatera, Kerajaan Perlek atau Kerajaan Perlak, dan Basman atau Pesangan, Kerajaan Samara atau Kerajaan Samudra, dan Dagroain atau Pidi.
Kerajaan Lembrari atau Lamuri, dan Fansur atau Barus. Hal seperti inilah yang akan jelas mendorong dan memotivasi bangsa Eropa untuk mencoba membuktikan apa yang ditulis oleh buku Marco Polo tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dion Pujiansa dari 11 IPA 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang semangat 3G, yaitu Gold, Gospel, dan Glory. Gold adalah mencari kekayaan sebesar-besarnya berupa logam mulia melalui perdagangan. Gospel adalah semangat bangsa Barat untuk menyebarkan agama Nasrani ke daerah lain, yaitu Timur. Glory adalah mencari kekayaan, kemuliaan, dan keharuman nama negara melalui aktivitas penjelajahan samudra untuk menemukan daerah baru di luar Eropa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Haritati. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang munculnya perkembangan ilmu pengetahuan dan pelayaran. Hal ini diawali oleh berkembangnya radikal dan humanisme di Eropa. Diawali di Italia. Perkembangan Renaissance dan humanisme memulai lembaran baru dalam sejarah para peradaban Eropa, di mana mengakhiri abad pertengahan dan memasuki zaman Eropa modern. Renaissance dan Romanisme mendorong berkembangnya pemikiran baru dalam segala aspek kehidupan, yang mencoba lepas dari ajaran agama, bisa di bidang politik, sosial budaya, dan ketatanegaraan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah Rahmi dari kelas 11 IPA 2 akan menjelaskan tentang merkantilisme. Pada abad 15 muncul sebuah kejadian yang bernama merkantilisme, suatu kejadian politik dan ekonomi dari negara-negara imperialis dengan tujuan menambah logam mulia dalam bentuk emas dan perak sebanyak mungkin sebagai standar dan ukuran kekayaan yang dimiliki, kekuasaan dan kesejahteraan negara, dan berusaha untuk memperoleh perdagangan yang aktif. Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap negara atau pemerintah kekuasaan turut serta dalam usaha perdagangan dengan jalan memberikan hak istimewa dan perlindungan yang bersifat monopoli. Hal inilah penyebab terjadinya perdagangan tunggal atau monopoli. Merkantilisme yang mulai timbul di Eropa pada abad ke-15 bersamaan dengan penjajahan dan perampasan daerah Laut Selatan yang dipelopori oleh Portugis dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Surya Ramadan Renan akan menjelaskan kesimpulan kami dari pembahasan sebelumnya. Kelompok kami menyimpulkan bahwa latar belakang masuknya bangsa Eropa ke Indonesia yang pertama adanya semangat penaklukan. Yang kedua, jatuhnya Konstantinopel, ibu Romawi Timur, ke tangan dinasti Turki. Yang ketiga, rasa ingin tahu menghadapi keadaan dunia belahan timur. Keempat, keinginan mendapatkan rempah-rempah. Yang kelima, kisah penjelajahan Marco Polo yang dituangkan dalam buku Book of Various Experience. Yang keenam, semangat 3G, Gold, Glory, Gospel. Ketujuh, perkembangan ilmu pengetahuan dan pelayaran. Ke-8, berkembangnya merkantilisme di Eropa.